Minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ainur Rohaini dari program studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Yamisa Sorea. Nah, dikarenakan dalam kondisi pandemi ini perkuliahan dilakukan secara daring. Maksud dari pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas fikih ibadah. Karena kan perkuliahan daring, jadi presentasi digantikan dengan pembuatan video ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ibadah haji yang akan sedikit saya paparkan dan oleh saudari saya, yaitu Teh Anggi Duyani. Haji merupakan rukun Islam yang terakhir yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh umat muslim yang mampu untuk melaksanakannya. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah pada saat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan tata cara tertentu. Nah, maksud dengan pada waktu tertentu, ibadah haji hanya dilaksanakan pada bulan Syawal dan 10 pertama bulan Zulhijjah. Puncaknya ibadah haji dilakukan pada 9 Zulhijjah pada saat dilaksanakannya ibadah wukuf di Arafah. Nah, itu sedikit tentang pengertian ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya adalah wajib untuk melaksanakannya bagi orang yang mampu. Hal itu ditegaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kewajiban menjalankan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup. Adapun orang-orang yang mengerjakannya lebih dari satu kali, 2 atau sampai 3 kali, itu termasuk ke dalam tentang syarat-syarat ibadah haji. Syarat ibadah haji terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib ibadah haji dan syarat sah ibadah haji. Syarat-syarat ibadah haji ini merupakan perbuatan-perbuatan yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Apabila perbuatan-perbuatan ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban ibadah haji. Para ulama fikih sepakat ada 5 syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Yang ketiga, balik. Yang keempat, ada muhrimnya. Dan yang kelima, mampu dalam segala hal. Adapun syarat sah ibadah haji yaitu beragama Islam, berakal atau tidak gila, balik, dan merdeka. Dan berikutnya adalah rukun ibadah haji. Rukun ibadah haji merupakan perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Apabila perbuatan-perbuatan ini tidak dilakukan, maka ibadah hajinya tidak sah. Adapun ada beberapa rukun ibadah haji yang harus dilakukan. Rukun ibadah haji yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat untuk mengerjakan ibadah haji dengan ditandai menggunakan pakaian ihram yang berwarna putih. Rukun haji yang kedua adalah wukuf. Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari sampai terbenam. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam. Tawaf dilakukan dalam 7 putaran yang dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir pula di Hajar Aswad. Rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 putaran dan dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah melaksanakan tawaf. Rukun haji yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong sebagian atau seluruh rambut kepala minimal 3 helai. Tahallul dilakukan setelah melempar jumroh aqobah yang dilakukan pada 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal.
Dan rukun ibadah haji yang terakhir atau yang keenam adalah tertib. Maksudnya dalam melaksanakan rukun ibadah haji harus dilakukan secara berurutan mulai dari ihram hingga tahallul. Nah, dalam setiap perintah ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat manusia pasti mengandung hikmah di baliknya, dan hikmah dari satu ibadah dengan ibadah lain berbeda-beda untuk saling melengkapi. Adapun hikmah dari ibadah haji adalah ibadah haji merupakan amalan yang paling utama. Ibadah haji dapat menghapuskan dosa-dosa kita, dan pahala ibadah haji adalah surga. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan kelanjutan dari materi ini akan disampaikan oleh saudari Anggi Dwi Anggraini. Melanjutkan pembahasan dari rekan saya tentang ibadah haji. Makna istihah, kemampuan melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran. Dalam kitabnya Al-Wajih fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, Asy-Syaikh Abdul Azim Badawi berkata, kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah terwujud dengan beberapa syarat. Kesehatan jasmani, memiliki bekal yang cukup untuk pergi dan kembali, serta mencukupi segala hajat atau kebutuhan dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Keamanan dalam perjalanan menuju tanah suci. Perbedaan haji dan umroh berdasarkan hukumnya, rukunnya, waktu pelaksanaannya, dan berdasarkan kewajibannya. Larangan selama berhaji: memakai pakaian yang dijahit dan memakai tutup kepala bagi laki-laki yang sedang ihram, menutup muka dan kedua telapak tangan bagi perempuan yang sedang ihram, memakai harum-haruman baik pada badan atau pakaian, memotong kuku, mencukur atau menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, menikah dan menikahkan atau menjadi wali, bersetubuh, berburu atau membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan, menebang pohon atau memotong rerumputan. Sedangkan larangan selama umroh diantaranya mengenakan penutup kepala yang melekat, memakai kemeja dan semacamnya yang ada jahitannya untuk menutup seluruh badannya atau sebagiannya. Begitu juga jubah, sorban, celana dan sepatu, kecuali tidak mendapatkan sarung lalu memakai celana, atau tidak mendapatkan sandal kemudian mengenakan sepatu, maka tidak mengapa baginya. Bagi kaum wanita diharamkan saat kondisi ihram untuk menggunakan sarung tangan dan menutup muka dengan cadar atau kerudung. Apabila terlanjur mengenakan pakaian berjahit atau menutup kepalanya, atau menggunakan wewangian, atau mencabut rambutnya, atau memotong kukunya karena lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka ia dikenakan dam. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.